Mencerdaskan anak lewat cerita. Dalam menyampaikan risalahnya, Al-Quran tidak menggunakan metode penyampaian yang monoton. Jika ditelaah, ayat yang berbentuk cerita atau kisah lebih banyak dibanding ayat yang berbentuk penjelasan hukum. Ayat-ayat tersebut dipaparkan dalam bentuk rangkaian dari sebuah kisah yang menarik, sehingga memudahkan umat untuk menelaah dan mengambil hikmah-hikmah di balik ayat-ayat Al-Quran. Metode penyampaian Al-Quran dalam bentuk kisah-kisah ini dapat diaplikasikan dalam parenting. Di zaman yang dipenuhi oleh teknologi serba modern ini, anak-anak justru lebih banyak mendengar dan melihat hal-hal yang sia-sia melalui berbagai media. Ditambah lagi pengaruh kecanduan sosial media, orang tua menjadi malas meluangkan waktu untuk mendongengkan cerita untuk anak, sehingga anak lebih banyak mengambil sumber imajinasi dan inspirasi di luar orang tuanya. Salah satu keistimewaan cerita adalah ia dapat disampaikan kapan dan di mana saja serta tidak mengenal batasan usia audiensnya. Seorang ibu bahkan sudah bisa memulai mendongengkan untuk bayi yang masih berada dalam kandungannya. Para psikolog telah menjelaskan bahwa bercerita untuk anak memiliki manfaat yang luar biasa bagi perkembangan kecerdasannya. Di antara manfaat tersebut adalah 1. Ketika anak mendengarkan cerita, ia akan mempertajam imajinasinya sehingga fungsi otak kanannya semakin berkembang. Imajinasi tersebut akan mengantarkan anak untuk lebih kreatif dan inovatif. 2. Bercerita akan meningkatkan kecerdasan bahasa anak terutama di usia balita. Pada anak yang belum dapat berbicara sekalipun, ia akan menyimak kata per kata, dialog per dialog yang dipaparkan orang tua melalui cerita dan merekamnya di dalam memorinya. 3. Cerita yang dituturkan dengan intonasi suara dan mimik yang sedih, takjub, bahagia, dan mimik lainnya akan merangsang kecerdasan emosional anak. Oleh karena itu, orang tua dianjurkan untuk bercerita dengan ekspresi atau gerakan yang disesuaikan dengan isi cerita. 4. Kemampuan analisis anak akan meningkat karena ketika ia mendengarkan cerita, karena ia akan belajar untuk menebak jalan cerita, pelajaran di balik cerita hingga kesimpulan dari sebuah cerita. Karakter-karakter yang ada dalam cerita akan merangsang keingintahuannya, sehingga ia akan belajar mendeskripsikan karakter tersebut melalui otak kanannya. 5. Beberapa penelitian membuktikan bahwa rumah yang membudayakan tradisi mendongeng untuk anak akan menguatkan ikatan para penghuninya. Ketika ibu meluangkan waktu untuk mendongeng sebelum anak tidur, anak akan merasa lebih diperhatikan dan disayang. Di sisi lain, ibu pun akan membangun ikatan komunikasi dan emosional yang kuat dengan anaknya. 6. Mendongeng untuk anak juga akan merangsang minat bacanya karena didorong oleh rasa ingin tahunya yang kuat, sehingga orang tua tidak lagi perlu repot-repot memaksa anak untuk membaca. 7. Dengan cerita, orang tua akan lebih mudah menanamkan nilai-nilai positif kepada anak. Pelajaran dan hikmah kehidupan akan lebih berkesan jika dipaparkan melalui kisah-kisah yang menarik dan inspiratif. Adapun jenis cerita yang dapat dibacakan untuk anak adalah cerita yang dapat menggugah hatinya untuk berbuat kebaikan dan semakin mempermantap keimanannya. Allah berfirman dalam surat Hud ayat 120, "Dan semua kisah dari Rasul-Rasul kami ceritakan kepadamu. Ialah kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu." Pengungkapan kisah-kisah tersebut tentu bukan tanpa tujuan. Saat bercerita, selipkanlah pelajaran dan nilai-nilai positif yang ingin ditanamkan oleh orang tua kepada anaknya. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 111. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Ada beberapa hal yang dapat digarisbawahi dalam ayat ini. Pertama, penyebutan gelar ulil albab pada bagian awal ayat memiliki kaitan dengan dampak penyampaian kisah-kisah tersebut karena kisah yang baik akan menjadi sumber inspirasi dan belajar bagi ulil albab. Yang berarti ulul albab berarti orang yang berpikiran cerdas, berwawasan, dan memiliki cara pandang visioner. Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa bercerita memiliki hubungan yang sangat erat dalam meningkatkan fungsi analitis dan kemampuan imajinasi otak kanan. Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-A'raf ayat 176 yang berbunyi, "Maka ceritakanlah kepada mereka kisah-kisah itu agar mereka berpikir." Kedua, kisah-kisah Al-Quran bukanlah kisah yang penuh basa-basi dan dibuat-buat. Kisah Rasul dan umat terdahulu serta kisah-kisah menakjubkan lainnya adalah kisah nyata yang pernah terjadi di zaman dahulu. Orang tua dapat memilih porsi lebih besar untuk menceritakan kepada anak kisah-kisah nyata dibanding kisah fiktif karena kisah nyata akan lebih berkesan dan istimewa.
Karena kisah tersebut sudah pernah terjadi, maka hal ini akan membuat anak berpikir bahwa pelajaran atau manfaat cerita akan lebih memungkinkan untuk diwujudkannya. Ketiga, kalimat menjelaskan segala sesuatu yang menjadi sifat Al-Quran dalam menyampaikan risalahnya bermakna tersirat bahwa dalam menyampaikan sesuatu, terkadang manusia pun membutuhkan penjelasan lebih detail atau lebih rinci. Cara ini dapat diaplikasikan ketika orang tua mendongengkan anak. Orang tua sebaiknya menceritakan latar hingga pelaku dalam cerita tersebut dengan jelas kepada anak sehingga keseluruhan isi cerita dapat ditangkap dengan baik oleh anak. Jika cerita hanya disampaikan dengan sepotong-sepotong atau melompat-lompat, anak akan merasa tidak puas. Anak akan terus-menerus bertanya dengan rasa penasaran yang besar. Ia akan lebih banyak berpikir tentang bagaimana wajah pelaku, lokasi cerita, dan sejenisnya daripada memperhatikan nilai-nilai dalam cerita. Ada banyak kisah yang termuat dalam Al-Quran yang bisa dijadikan sumber inspirasi bagi orang tua untuk bercerita. Para ulama menjelaskan ada 3 jenis kisah dalam Al-Quran, yaitu kisah para nabi meliputi kisah bagaimana mereka berhadapan dengan kaumnya, kehidupan keluarganya, dan cara mereka berdakwah. Menariknya, kisah nabi tersebut ada kalanya digambarkan dengan manusiawi untuk menunjukkan sisi-sisi lain dari kehidupan seorang pembawa risalah Allah. Bahkan hampir semua nabi diceritakan memiliki kehidupan yang sulit lagi bergelombang dan tak jarang harus menghadapi kedurhakaan dari anak dan istrinya sendiri. Jenis kisah lainnya adalah tentang peristiwa orang-orang biasa, bukan nabi, yang terjadi di zaman dahulu seperti Thalut dan Jalut, Zulkarnain, penghuni gua Al-Kahfi, Qarun, dan lainnya. Pengungkapan kisah-kisah dari orang-orang di luar para nabi memberikan hikmah bahwa pelajaran dan nilai-nilai kehidupan dapat dipetik dari siapa saja, pun orang yang tak disebutkan namanya. Sebuah ungkapan ahli hikmah mengatakan, dalam belajar jangan terlalu mempermasalahkan tentang siapa. Namun, pikirkanlah tentang apa dan bagaimana karena semua orang adalah guru bagimu. Di antara orang-orang yang dikisahkan dalam Al-Quran tersebut, meskipun tidak dikaruniai keistimewaan nubuat dan mujizat, namun dapat memberikan pengaruh yang luar biasa dalam masyarakatnya ketika itu. Terakhir adalah kisah-kisah yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, seperti peristiwa hijrah malam Isra, perang Badar, dan sebagainya. Sosok Rasulullah SAW telah ditetapkan oleh Allah sebagai uswatun hasanah, sehingga tidak heran jika jejak-jejak kehidupan beliau diabadikan dalam Al-Quran. Selain itu, kisah-kisah yang dialami oleh Rasulullah dan masyarakat Arab ketika itu juga dapat menjadi bukti historis tentang eksistensi Islam hingga menjadi agama yang dapat diterima oleh segenap kalangan.